Ratusan anggota tim relawan Elisa Kambu di Sorong, Papua Barat Daya melakukan pertemuan konsolidasi guna memperkuat serta memperluas atau melebarkan jaringan simpatisan pendukung bakal calon gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di wilayah itu. Pertemuan yang diinisiasi tim relawan Welcome Papua Barat Daya berlangsung di Puncak Arfa Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat pada Kamis 1 Agustus 2024. Pada pertemuan itu, bakal calon gubernur Elisa Kambu yang tengah berada di Jakarta hadir melalui Zoom, menyapa sekaligus memberikan arahan kepada para relawannya. Saya sendiri juga sekaligus Kepala Suku Fak-Fak Provinsi Papua Barat Daya. Saya ulang lagi ya. Nama saya Rauf Rumagesan. Saya adalah bagian daripada kita bicara Fak-Fak itu kita bicara petuanan, bukan kita bicara suku. Bicara petuanan kita bicara raja, bicara kerajaan. Fak-Fak sama juga dengan Kabupaten Kaimana. Yang tadinya Kaimana itu ikut Fak-Fak. Karena Kaimana sudah mekar, jadi daerah otonomi baru, makanya kita terpisah. Saya jelaskan menyangkut yang tadi saya bilang, kita adalah daerah petuanan, daerah raja. Bicara raja di Kabupaten Fak sebelum Kaimana terpisah, kita ada 9 petuanan, 9 kerajaan. Sekarang Kaimana pisah, kita tinggal 7 Fak-Fak. Kaimana bawa 2 kerajaan, yaitu nama Tota dan Umbair. Itu nama petuanan, nama kerajaan. Kita di Fak-Fak sendiri ada 7. Saya sebut satu persatu, boleh kan? Boleh. Yang pertama adalah petuanan Raja Fatagar. Itu marganya Uswanas. Yang kedua, petuanan Raja Ati-Ati. Marganya Bai. Itu yang kedua. Yang ketiga, petuanan Rumbati. Marganya Bau. Yang keempat, petuanan Patipi. Marganya Iba. Kemudian yang kelima, petuanan Wertuar, marganya Heremba. Petuanan keenam, petuanan yang paling besar di Kabupaten Fak-Fak adalah yang berdiri ini, Pik-Pik Sekar, Rumagesan. Yang sama-sama kita ketahui bahwa daerah Fak-Fak ada satu pahlawan nasional, adalah Mahmud Rumagesan, Raja Al-Alam Mahmud Rumagesan. Makamnya bukan ada di kota Kabupaten Fak-Fak, tapi ada di distrik kami, petuanan Pik-Pik Sekar, ada di Kokas. Demikian. Yang satu lagi, yang 7, itu petuanan Arguni. Arguni yang nanti besok-besok kalau bapak-bapak, saudara anak-anak yang mau kerja, pergi di apa itu dong bilang perusahaan pupuk kalting, itu adanya di petuanan Arguni. Catatan untuk semua juga bahwa kita Fak-Fak hanya 2 suku. 2 suku besar. Kalau lain ada 3, 4, 5, sampai 7 di Bintuni, kita cuma 2. Suku Baham, saya sendiri, sama suku Iha. Itu, makanya tadi saya bicara kita itu lebih ini dengan petuanan. Kalau bicara Fak-Fak, petuanan adalah bicara raja. Oke, yang saya hadir di sini, saya belum bicara menyangkut kita teknis ya. Ini masih sifatnya memperkenalkan. Saya berdiri di sini, ini diminta langsung dari Jakarta, wakilnya. Wakil daripada Pak Elisa Kambu. Karena yang berdiri di sini adalah orang-orangnya Pak Wakil nanti. Amin. Saya ditelepon tadi malam oleh Pak Edo Yumami sebagai wartawan Elisa Kambu. Makanya disuruh saya mencari saudara-saudara saya adalah yang dari Kaimana, karena besok wakil adalah dari Kaimana. Kalau kita Islam bilang insya Allah, mudah-mudahan. Dari Kaimana, bicara Fak-Fak karena kita satu wilayah. Nanti saya selesai, Anda boleh bicara. Oke? Bapak ini lebih tahu, anggota dewan. Hak bicara jangan dipotong-potong. Begitu. Jadi yang dari Kaimana, saya berusaha sampai datangkan adalah ini kakak saya yang ada di depan ini. Kakak tolong diri sepeda kenal kakak dari Kaimana. Ini dari Kaimana. Kakak nama Fam? Saya nama Octavianus Horu. Suku Kaimana. Kami ada di bawah. Iya. Bapak. Kami di bawah Fak-Fak ini.
untuk memperlancarkan pekerjaan ketika kami ada di bawah Pak. Terima kasih. Oke, demikian salah satu dari Kaimana. Yang satu lagi adik saya pendeta. Ade Yahe. Ya, Ade tolong perkenalkan diri. Ya, berdiri ya. Ini. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Yahya Pendeta Yahya Isoga. Istri saya dari Maibrat. Makanya kalau bahasa Maibrat saya mungkin lebih pintar dari orang Maibrat di sini kalau bahasa. Jadi kalau Maibrat itu bilang Meseyo, Bo Meseyo. Jadi artinya sudah. Kalau Tuhan yang melantik di Sion, tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Ya. Orang Muslim bilang rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau orang Kristen itu bilang kalau Tuhan yang sudah melantik di Sion, apapun usaha orang tidak akan bisa. Dan saya besar percaya bahwa Bapak Kambu itu sudah pilihan terbaik untuk Tuhan. Kami perkenalkan nama kami. Saya sebagai wakil ketua dari Ikatan Keluarga Besar Kaimana, kami sudah berbadan hukum di sini. Kami diakui oleh pemerintah dan salah satu bapak tadi, kami mengurus untuk Ikatan Keluarga Besar Kaimana, saya wakil ketuanya. Karena satu dan lain hal saya wakil ketua dan kami bisa hadir di sini. Tadi ada teman ketua telepon, beliau pegawai negeri juga ya, jadi tidak sempat. Ya, kami ada di sini. Jadi kami percaya bahwa alam juga jadi saksi, pohon juga jadi saksi. Kalau memang Tuhan yang memilih, tidak ada yang bisa. Nah, kalau orang Kristen itu bilang ada 7 saudara, tetapi yang menjadi pilihan adalah Daud menjadi pilihan. Ada orang berlomba untuk menjadi pemimpin di Provinsi Papua Barat Daya, tapi Tuhan punya hati jatuh di Paelkam. Saya tidak berbicara banyak, itu yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waktu saya kembalikan. Baik, saya langsung bicara menyangkut berorganisasi, termasuk kita kepala suku. Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita ketahui bahwa bicara RT, bicara RW sama-sama punya warga. Tapi yang kita pilih adalah skopnya. RT ada punya warga masyarakat keterbatasan. RW pun demikian. Tapi bicara kepala suku, satu kabupaten utuh. Bedanya di situ. Mudah-mudahan saya yang berdiri di sini mewakili Kabupaten Fak besok adalah garis komando ada di saya. Karena kita bicara kepala suku tadi. Bagaimana kita bisa mensosialisasi, meyakinkan masyarakat untuk bagaimana semua besok kiblatnya adalah pada Bapak Elisa Kambu. Mudah-mudahan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, sederhana. Yang lain mungkin punya ini untuk bicara. Saya kira ya bahasa singkatnya begitu, menyangkut RT, RW sampai dengan kepala suku. Skopnya beda. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita berjuang itu RT, RW. Kalau suku, macam contohnya saya, masuk di kerukunan Permajatin, D1A, 1B, nanti lari lagi. Jadi kita perjuangan itu harus RT, RW, harus maju. Iya, begitu saja. Sebelum saya kiri, saya akan pantun. Iya. Ayam jago minum RS, bilang cakep. Siapa yang lawan RS kamu akan stres. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian selamat sore. Shalom. Oke, baik, terima kasih. Singkat saja Pak ya, mungkin karena waktu dan lain hal. Tapi bagi orang yang setia, pasti kita akan siap. Berkeringat-keringat, bercucuran air mata pun pasti kita akan siap.
Jadi pertama saya perkenalkan Pak, saya nama Mulyana. Di sini baru belum lama. Tidur 30 tahun di Klesegun. Tidur di sana Pak. Kalau di kota ada tanah tidur, kampung tidur, tempat tidur, tertidur. Tapi 2-3 tahun sudah jadi istana. Kami di Segun 30 tahun Pak, tidak pernah menyentuh istana Pak. Maka kami terpanggil untuk datang kepada beliau ini. Terpanggil. Beliau itu adalah pemimpin yang merayap, mendengar, langsung melihat. Itu pemimpin. Maka kami ingin tahu, karena saya sudah pelajari di YouTube itu banyak beliau ini. Sampai saja saya belum pernah ketemu dengan beliau. Tapi untean kalimatnya, seruannya sejuk Pak. Nyaman untuk saya di kampung. Damai. Membawa Papua ini menjadi ke depan, semoga menjadi tanah yang subur dan makmur. Terutama kami yang di kampung, karena kami sudah sudah bersosialisasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, berbagai elemen. Kami siap Pak kepada salon ini bila datang ke sana untuk siap memberikan nasi bungkus 10 bungkus masing-masing rumah ini, masing-masing kakak. Tidak akan meminta kepada Bapak kandidat, tidak mengharap. Yang kami harap, kami siap kalau datang ke sana akan saya fasilitasi. Siap di sana, satu kakak ini di sana untuk kampung Klesegun 50, yang sebelahnya Klasim 50, kalau satu distrik 9 kampung. Kami insya Allah sudah sepakat. Saya bilang kalau ada pemimpin yang bisa merangkul, bukan memukul, yang bisa menasihati bukan menyakiti, bisa membawa kami ke depan. Kami nak ke rumput, yang tadi kalau Ibu sampaikan ada orang hebat. Orang yang betul-betul kita perlu contoh dan terbaik. Tapi kami ini ke rumput Pak. Tapi kami ingin membawa, ingin menyampaikan apa yang beliau visi misikan. Untuk merakyat, merangkul, menasihati, menyayangi, membawa kita kampung ini atau negara ini atau Papua ini maju ke depannya lebih makmur. Kiranya itu kami dari Klesegun Pak. Mungkin orang sini belum ada yang tahu. Tapi orang Segun tahu. Kalau di kota maju ini tidak heran. Tapi kalau Bapak ini, Bapak calon kita ini sudah membangun desa kampung yang memang primitif, maka kami bangga. Jadi kalau membangun kota yang di kota maju tidak heran. Yang heran itu kalau membangun kampung Pak, daerah asmat terpencil tapi hebat maju. Maka kita jagokan. Siapapun ia, dari manapun asalnya, kita tidak akan memilih siapapun ia. Yang jelas orang itu, beliau ini adalah punya komitmen untuk bertanggung jawab dunia sampai beliau akhir hayat. Itu yang saya salut, saya bangga. Maka kami pun mohon doanya kepada semua Bapak di sini. Kami supaya bisa membawa ke sana untuk bersosialisasi, karena mereka menjanjikan tidak minta apa-apa. Yang penting buka konstitusi saja. Apa itu? Departemen-departemen yang ada, kucurkan rannya saja. Coba bayangkan oleh Bapak dan Ibu. Departemen itu semua hak segala bangsa ya, hak kita artinya. Hak warga negara. Tapi saat ini hanya orang-orang tertentu saja menikmati. Seperti kucur-kucuran dana, seperti peternakan, peternian, perikanan. Kami kampung sana mana Pak? Maka mudah-mudahan dengan beliau kami bisa untuk mendorong bagaimana kerjasama terus, bukan satu periode, 2 periode kita tembuskan. Bagaimana, setuju? Oke, terima kasih. Baik, karena lain dan hal mungkin ada yang perlu disampaikan lagi yang lain. Tapi kami sangat semangat sekali. Kami belum lama, mungkin baru 1 malam bertemu dengan beliau ini, Bapak RT Kronolis Pak ya. RT berapa Pak? RT 2 Pak. RT 2. Beliau sempat membawa kami. Hari ini pun kami akan naik Pak. Akan mensosialisasikan ini. Mudah-mudahan ke depan beliau bisa langsung tembus lah, saya percaya. Atas usaha beliau, doa-doa Bapak Ibu semua. Mari kita wujudkan Pak. Kalau bukan kita orang, mau siapa lagi Pak ya? Kalau bukan sekarang, mau siapa lagi? Mari itu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.